Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda. Di sini saya sebagai moderator dari seminar atau short course untuk hari ini. Untuk tema dari short course hari ini adalah Draw Use Case dan DFD. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada admin yang sudah memberikan waktu untuk memulai Zoom ini. Yang kedua, saya berterima kasih juga terhadap Bapak Bambang Nur Dewanto, Eskom Mkom, yang bersedia sebagai pemateri untuk short course hari ini. Dan terima kasih juga kepada peserta yang telah mengikuti acara ini. Perlu diketahui, acara short course hari ini diadakan FTU Malang untuk menambah wawasan dari mahasiswa terkait bagaimana menggambar use case dan DFD online. Dan perlu diketahui pula, acara short course ini berlangsung selama 2 hari, masing-masing 2,5 jam, yaitu tepatnya pada hari ini, hari Jumat, yang dilaksanakan pukul 13.00 sampai dengan 15.30, dan keesokan hari, yaitu hari Sabtu, jam 9.00 sampai dengan jam 11.30 WIB. Baik, untuk acara webinar hari ini, ada 2 acara yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama, narasumber memberikan materi terkait draw use case. Nah, jika ada yang tidak dipahami, teman-teman bisa menanyakan melalui kolom komentar dari Zoom tersebut. Dan yang selanjutnya, sesi kedua, yaitu ada sesi tanya jawab terdiri dari 2 sesi, yang masing-masing terdiri dari 3 pertanyaan per sesi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Bambang Nur Dewanto, Eskom Mkom, untuk memulai. Saya persilahkan. Selamat siang. Terima kasih, ini Fernanda ya. Ini mungkin sudah kenal saya semuanya ini ya. Atau ada belum, ini perkenalkan, nama saya Bambang Nur Dewanto ya. Untuk hari ini saya ingin menjelaskan pembuatan use case. Sedangkan untuk besok, nah ini yang sini pembuatan DFD ya. Di awal dengan teorinya dulu ya. Kemudian kita praktekkan secara online. Jadi ini kebetulan ada software yang bisa online ya. Kita coba ya. Ternyata biasanya kan offline menggunakan Visio. Nah, atau menggunakan, ternyata tidak harus online ya. Ternyata ada juga pakai Word aja bisa ya, pakai ya macam-macam ya. Nah, ini ada software yang atau web yang bisa menyediakan pembuatan atau drawing ini secara online. Secara online ya, ini nanti kita bisa menggunakan, atau linknya ini menggunakan smartdraw.com ya. Pertama kita ingin tahu dulu atau mengenal dulu apa itu use case ya. Kalau membuat peraturan ya, pasti programmer itu akan mendesain dulu ya. Desainnya membuat diagram, macam-macam diagram supaya apa? Supaya lebih mudah melihatnya ya, supaya bisa merancang juga, disesuaikan dengan kebutuhan dari user. Salah satu yang dibuat yaitu menggunakan use case. Use case ini tujuan utamanya ini kita atau programmer atau analis, ini yang rancangnya ya,
Perancang sistem, analis sistem. Bagaimana analis sistem bisa berkomunikasi dengan user. Jadi pembuatan use case ini dibuat sesederhana mungkin, ya, semudah mungkin, asal jelas, ya, apa yang dibutuhkan oleh user. Nah, menurut istilah ya, ini dari use case, kegiatan interaksi antara aktor dan sistem. Jadi yang digambarkan itu softwarenya dan aktornya, jadi yang berkaitan dengan sistem. Jadi ini digunakan dalam pengembangan software atau untuk mengetahui ya. Jadi fungsinya ini mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem. Definisi use case sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan ya, antara pengguna dan sistem yang dirancang. Jadi yang penting itu apa? Terlihat penggunanya. Ya, di sini nama penggunanya adalah aktor. Kemudian sistemnya. Nah, ini digambarkan. Di hasilnya ini dibuat secara sederhana supaya memudahkan user dalam membaca informasi. Nah, ini ya. Jadi fungsi utamanya ini supaya bisa dilihat oleh user, bukan programmer ya. Untuk programmer itu nanti yang DFD besok gitu ya. Jadi kalau use case ini tujuannya atau tujuan utamanya untuk memudahkan user melihat nanti sistemnya itu seperti apa. Kalau user sudah jelas, ya itu sudah cukup. Tapi kalau usernya masih bingung, nah ini ya, ini artinya masih ada yang kurang. Makanya use case ini sebenarnya dibuat sesederhana mungkin supaya user bisa jelas, ya, tahu softwarenya itu untuk apa. Ini untuk informasi ini ya. Use case ini termasuk ke dalam UML. Jadi UML itu macam-macam ya, macam-macam. Salah satunya adalah use case. UML ini Unified Modeling Language, jadi bahasa untuk memodelkan. Prosesnya sendiri dilakukan sebelum, nah ya, sebelum kita merancang DFD. Jadi ya use case ini tujuannya untuk melihatkan ke user, untuk berkomunikasi ke user. Yang DFD itu untuk berkomunikasi ke programmer. Itu bedanya ya. Fungsinya, nah ini ya. Pertama, memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem. Di fungsi pertama, mampu meredakan fase awal. Di awal itu biasanya ditarik paling atas ya, dari sistem yang mau dikembangkan untuk memudahkan pengembang tahu kebutuhannya, ya sesuai apa tidak. Yang kedua, menggambarkan proses bisnis. Menggambar proses bisnis supaya lebih jelas, transparan ya. Untuk apa? Mencegah. Nah, sebelum dibangun itu sistemnya sudah lengkap apa belum? Ini itu ya. Yang diminta oleh user itu sudah terpenuhi semuanya belum? Nah, ini ada 3 komponen utama. Jadi pada use case diagram ini ada komponen, ada relasi. Semuanya ada 3 ya, 3 komponen utama dan ada 3 relasi. Komponen utama adalah aktor. Aktor ini
semua atau setiap hal yang di luar sistem. Jadi semuanya ya. Jadi tidak hanya manusia. Jadi gambarnya memang seperti apa? Stickman ini ya. Tapi sebenarnya bisa bukan manusia ya. Jadi aktor ini bisa manusia, bisa perangkat, bisa software lain. Jadi hal yang di luar sistem tapi berkaitan. Nah, ya. Biasanya sebagai penerima data atau sumbernya. Ya, sender atau receiver. Ya. Jadi aktor ini orang bisa proses sistem yang berinteraksi dengan software kita ya, yang mau dibuat ya. Di simbolnya seperti stickman, tapi belum tentu orang. Ini harus pahami ya. Ya terkadang itu ada gambar-gambar lain selain ini. Nah, ya, tidak perlu ya, gambarnya mudah. Ya. Tinggal bulat seperti korek api ini ya, gampang bikinnya. Kedua adalah sistem. Jadi ini sebagai batasan aja ya, sistem ini ya. Cuma sekedar kotak gitu aja ya. Jadi sebagai istilahnya boundary-nya, batasan dari sistem atau software yang ingin kita buat. Dalam sistem itu ada use case. Nah, jadi kalau aktor tadi semua yang di luar sistem. Sistem ini bisa dikatakan software apa yang mau kita buat. Ya. Nah, itu adalah sistem. Kemudian use case. Nah, di sini adalah gambaran umum dari fungsi suatu sistem. Jadi yang dimaksud use case ini ya fungsi yang sederhana aja, yang mudah dimengerti oleh user. Ya. Jadi bukan secara detail, secara global. Dan dimengerti oleh misalnya ya dengan bahasa yang sesederhana mungkin supaya apa user atau konsumen atau yang pesan program itu sudah mengerti ya, melihat aja sudah mengerti. Jadi biasanya use case ini ya, fungsional use case biasanya diberi nama dengan kata kerja, tapi bisa juga dibuat namanya ini yang nama-nama umum ya. Supaya apa ya mudah dimengerti. Intinya itu. Ada 3 relasi. Jadi tadi 3 komponen ya. Komponen sekarang ada 3 relasi. Pertama association. Jadi ini untuk menggambarkan atau membuat interaksi atau hubungan antara aktor dan use case. Ini komunikasi antara aktor dan use case. Jadi bukan aktor ke aktor ya. Kayak manuk umpur. Aktor ke use case. Juga bukan yang menginput data. Orang ada salah pengertian ya. Bahwa association ini yang input data, bukan. Bisa juga dikatakan association ini antara aktor siapa yang menerima data atau yang sumber datanya. Mak sekedar garis ini lah, garis thread gitu ya. Warnanya terserah. Ini kebetulan warnanya biru ya, hitam biasanya hitam apa. Kita ingin menggambar sederhana cuma ini aja sebenarnya ya. Association aja. Tapi kalau kita ingin lebih rinci ada relasi yang lainnya ya. Ada lagi yang namanya dependency. Dependency ini ketergantungan. Ada 2 macam ini ya, teman-teman. Pertama adalah include. Ya. Jadi 2 buah use case di mana memanggil use case yang lainnya. Use case 1 memanggil use case yang
lainnya. Include. Exclude ini karena juga dikatakan extend ya. Di panggilan memerlukan kondisi tertentu. Kalau ada kondisinya itu pakai exclude atau extend. Kalau memanggil ya manggil aja itu include. Nah, gambar ini ya. Extend atau tadi exclude ya. Ini panahnya mengarah ke use case yang ditambahkan. Include ini butuh memanggil apa? Use case yang lainnya. Ini include mengarah pada use case tambahannya. Lagi generalization. Ya. Ini biasanya dikatakan umumnya ini ya. Di panah ya. Kalau tadi itu panahnya putus-putus garisnya. Nah, sekarang panah tapi tidak putus-putus. Juga hubungan antara dua use case. Jadi hubungan ini fungsi yang satu lebih umum dari yang lainnya. Jadi generalization itu bisa dikatakan atau diartikan pada umumnya atau biasanya itu seperti ini. Nah, ya, saya ada pilihan yang biasa itu pakai generalization. Nah, gambarannya seperti ini. Ya. Pertama ada aktor, ya, ini aktornya. Ini ada pasien, ada scheduler, ada dokter, ada clerk. Ya. Ya. Ini juru tulis ya. Nah, aktor ada sistemnya ini, sistemnya kotak ini ya. Kadang kalau kita gambarkan itu seringkali kotaknya ketinggalan gitu ya. Tapi harus ada ini ya, sistem binary. Jadi sistem ini adalah software yang nantinya kita buat seperti itu ya di rancangannya. Ada sistem binary, ya, ada namanya, jangan sampai lupa ini ya, nama sistemnya. Di sini di atas, yang penting ada namanya ya. Kemudian ada use case-nya ini. Nah, ini use case-nya tergantung ini. Kita suka bahasa Inggris atau Indonesia ya, buat bahasa yang mudah dimengerti. Jadi ini bahasanya tergantung dari user ya. Campur nggak apa-apa, yang penting mudah dimengerti. Sebenarnya ya. Usernya kalau bahasa Indonesia, orang Indonesia ya bahasa Indonesia. Yang penting mudah dimengerti. Dan tadi ini ada association ini ya, nah, garis-garis ini. Association itu hanya dari aktor ke use case, ya. Association aktor ke use case tanpa panah, ya, tanpa panah. Ini kadang-kadang gambarnya itu kadang-kadang seringkali ada panahnya. Ya. Ada contoh-contoh lihat di internet gitu ya. Seringkali ini ada panahnya, padahal tidak boleh. Ini karena association itu tanpa panah, garis saja. Ya. Kemudian yang include, nah ini itu kadang bisa dikatakan di dalamnya. Jadi kalau ini make appointment, nah sebelumnya yang ngecek dulu ya, ngecek pasiennya dulu. Include. Ya. Pasiennya siapa? Sudah pernah, misalnya sudah pernah apa? Daftar belum? Kalau belum ya daftar dulu, misalnya gitu ya. Include. Kemudian extend atau exclude ya tadi ya. Exclude. Ini pakai panah apa? Putus-putus panahnya. Ya, ini pakai panah. Jadi kalau panah itu selalu dari use case ke use case. Tidak ada panah dari aktor ke use case. Ya. Jadi selalu use case ke use case. Dan panahnya ini kebalik-baliknya ini ya. Extend dari ini ke induknya ini ya. Kalau
include, ya dulunya kan ini make appointment ke anaknya, ya. Yang ini kan bagiannya dari sini ya. Nah, kalau ini balikannya ya. Nah, ini yang induknya yang paybill ini yang lebih besar ya, intinya ya. Ini yang bagiannya sini. Dan generation ini ya ini biasanya nih, meskipun paymentnya ini ya, paymentnya bisa macam-macam gitu kan, makanya ada extend. Tapi kalau ada generation itu artinya biasanya pakai BPJS. Nah, seperti itu ya. Mungkin bisa dibuat ya apa program khusus ya. Jadi atau defaultnya bisa juga gitu ya. Defaultnya itu pakai BPJS seperti itu. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini agak mirip ini ya. Tapi saya buat yang lebih sederhana lagi. Nah, ini kasus ini biasa ini ya. Ini sering kali saya jumpai ini ya. Yaitu kalau kita ke dokter anak, mungkin Anda yang belum punya anak, belum pernah tahu ya. Paling enggak bagi pengetahuannya ya. Biasanya dokter anak itu bukanya sore atau malam. Nah, ya ini sudah masalah ini ada masalahnya. Kenapa? Kalau kita bawa anak kecil itu kalau sore atau itu kan kadang sering hujan, terus apa dingin tempatnya kan itu ya. Kalau harus antri, nah kalau banyak antri tempat terbatas itu juga kasihan anaknya harus antri lama dan juga mungkin tempatnya terbatas. Ini prakteknya di rumah itu ya, bukan di rumah sakit ya. Ini mungkin praktek sendiri ya. Apalagi sekarang ada COVID ini. Kalau antri-antri nggak boleh ada kerumunan terbatas. Padahal biasanya itu dokternya kalau dokternya terkenal itu ya. Banyak yang ke sana ya, banyak yang antri. Ya nangani gitu ya. Di situ cuma ada satu aja dokternya ya dan satu pegawainya resepsionis. Kita ingin menawarkan solusi. Ya. Gimana sih harusnya supaya ini terpecahkan ya. Kemudian di situ juga kita belum ada softwarenya ya, masih tulis apa pakai buku gitu ya. Gambarannya nanti seperti ini ya. Bisa praktekkan ke atau nah kita pakai yang mudah aja ya. Dengan gini user ya, misalnya anggapannya usernya itu dokternya ya, kepingin supaya tadi itu terpecahkan masalahnya ya. Nah, gimana caranya? Ya supaya tidak antri atau tidak lama nunggu harus booking dulu. Jika bookingnya sore, bookingnya mungkin bisa setiap saat ya. Sekarang booking untuk besok bisa atau sore booking untuk nanti jam berapa bisa. Nah, jadi harus ada fungsi untuk booking kan jelas ini ya. Booking. Tidak perlu kita di sini kasih database-nya apa-apa, nggak perlu ya. Sederhana aja. Karena ini kita ingin berkomunikasi dengan user. Usernya nggak tahu komputer ya. Tapi kalau seperti ini aja di booking, nggak tahu ya. Terus daftar gimana ya? Mau daftar ya masuk booking ini. Terus kalau jadwal gimana ya? Bilang aja termasuk booking ini ya. Mungkin bisa ditambahkan ini. Misalnya tadi yang exclude apa nih ya. Kalau pengen lebih lengkap, include daftar atau include scheduling pendaftaran. Nah, tapi intinya pasien ini bisa apa? Booking tadi ya. Tidak perlu cancel ini kan kalau yang sebelumnya kan ada cancel appointment, make appointment. Nah, mungkin orang juga
terlalu terlalu rinci itu malah nanti bingung gitu ya. Kedua, setelah booking apa ya, periksa ya. Nah, periksa. Ini yang tadi saya sederhanakan. Periksa. Saya ini ada apa? Mungkin ada data dari pasien, data medis. Nah, ya di sini ya. Nggak tampilkan. Nah, itu kan urusannya nanti programmer. Mungkin di DFG nanti. Ya. Nulis resep. Nggak perlu ya. Nggak termasuk di sini misalnya ya. Bayar. Nah, juga. Ya. Tadi kan ada bayar, mungkin cash, bayar. Ya udah ini bayar aja. Nggak perlu tambah-tambahan. Supaya apa ya, usernya biar mudah gitu ya. Biar kita berkomunikasi biar mudah. Kalau usernya minta baru tambahkan. Oh ini pakai BPJS. Oh ini pakai apa? Nah bisa gampang. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke linknya Smart Draw ya. Nah, ya. Di www.smartdraw.com. Kita lihat dulu apa itu Smart Draw ya. Nah, ini ada videonya ya. Ini putus-putus enggak ini? Videonya nanti bisa kelihatan enggak ini? Kayaknya video nggak bisa ya. Langsung saja ya. Biasanya kalau Zoom itu memang gitu ya. Jadi video tidak bisa masuk, gantung nanti internetnya ya. Smart Draw ini fungsinya, nah ini ya. Bisa membuat diagram, macam-macam diagram. Itu UML diagram, UML diagram, macam-macam diagram. Ya. Dan objek diagram, ya. Ada komposit, ada activity, ya. Sequence, sequence diagram, ya. Urutannya, ya. Ada komponen diagram, web application. Banyak sekali diagram. Salah satunya adalah use case ini. Ya, salah satunya ya. Use case diagram ini. Oh, ini nanti aja. Ya. Kemudian diagram wajah itu ya template-nya. Nah, kita bisa lihat template-nya ini tadi ada macam-macam ya diagramnya. Komponen, diagram, fiturnya apa aja. Nah, kita bisa lebih mudah gitu ya. Dan di mana saja bisa. Ini nanti masuk dan program juga. Ini sebenarnya berbayar ya. Tapi ada free ya, ketika awal bikin login ya, itu bisa free 7 hari dengan awal ya. Nah, sekarang kita masuk ke use case ini ya. Ada use case ini juga itu ya. Dia menyediakan contoh. Ya.
Kita bisa mudah ya. Bisa ngambil contohnya. Mana aja. Sekarang kita klik start now, jadi bisa masuk ke loginnya ya. Atau kalau belum bisa daftar melalui Google ya, Google. Ini bisa buat template-nya ya. Ini sudah tadi mencobanya nih ya. Kalau buy, nah ini ya. Kita beli gini ya. Lumayan ini per bulan. Template ya. Ini kita ingin masuk template-nya use case. Nah, use case. Nah, saya edit misalnya nih ya. Klik edit. Ini contoh editnya ya. Misalnya ini editnya ini kita buang aja semuanya ini ya. Kita gambar tadi yang dokternya tadi. Yang pertama kali kita mau gambar adalah aktornya ini ya. Di sini ada case-nya ini ya, aktor. Taruh sini ya. Aktornya ada apa aja sih? Pertama adalah pasien. Ya, tulis pasien. Ada apa lagi? Resepsionisnya ya. Resepsionis atau pegawainya ya. Kemudian ada lagi dokternya. Kemudian berikutnya adalah ini namanya kontainer ya. Nah, atau sini adalah sistem banderinya. Ya, besar ya. Jadi kerja ini batasan dari software kita. Apa yang software kita yang mau bikin itu ada di sini. Tulis ini ya. Ini ya. Klinik dokter anak. Nah, ini mau bikin software apa gitu ya. Berikutnya adalah nah, jadi use case-nya pertama adalah apa? Booking. Yang kedua adalah periksa. Yang ketiga adalah bayar.
dengan kata-kata yang mudah aja ya, supaya user atau mungkin dokternya ya, pasti yang pesan itu biasanya dokternya ya, itu mudah ngerti ya, mudah mengerti. Lalu nanti pasiennya pasti nanti booking. Setelah booking terus diperiksa. Setelah diperiksa terus bayar. Kemudian baru tambahkan garisnya ya. Ini lagi lain ya. Jadi nggak pakai panah ya. Nah, ya. Tanpa apa? Tanpa panah ya. Nah, booking. Nah, yang menerima ya resepsionisnya. Kemudian pasien juga periksa ya. Nah, yang menerima dokternya ini. Pasien juga bayar ini ya. Yang menerima adalah dokternya juga. Yang penting di sini adalah usernya atau pelanggan kita ya itu mengerti ya caranya. Bukan pasiennya ya. Jadi ini digunakan kita berkomunikasi dengan yang pesan program. Nah, itu ya pelanggan kita. Kalau pasien sendiri nanti beda lagi ya cara kita atau gambar yang kalau kita ingin berkomunikasi dengan pasiennya ini langkah-langkahnya misalnya gitu ya. Gimana caranya booking, gimana cara periksa. Nah, itu nanti bisa beda lagi. Bisa pakai apa? Workflow gambarnya ya. Kalau ini khusus menggambarkan sistem apa saat atau menggambarkan sistem untuk berkomunikasi dengan user yang pesan. Kalau ini usernya dokter ya mungkin ini supaya kita mudah berkomunikasi dengan dokternya ini ya. Ini misalnya Pak Dokter, ini saya mau bikin softwarenya nanti seperti ini. Pasien nanti bisa booking ya. Di jam berapa aja bisa booking. Nanti resepsionisnya kayak gitu ya. Resepsionisnya nanti bisa mengeset, oh ini nanti jam apa? Pasien nomor 1 nanti mulai jam 6 datang. Pasien nomor 2 jam 6.30. Jam yang 3 jam 7 dan seterusnya ya. Datang biasanya langsung periksa ini apa ya, biasanya dokternya ini mengisikan data penyakitnya apa, diagnosanya apa, resepnya apa. Nah, di sini catatannya sini ya, catatan periksanya pasien. Kemudian ya pembayaran ini sendiri, mungkin obatnya dokternya langsung kasih obat atau harus resep. Nah, ini tergantung ya untuk kondisi, misalnya
Terus sudah punya obat ya, tinggal pasien bayar berapa untuk obatnya, atau dokternya kalau nggak punya obat atau belum nggak tersedia, tinggal dokternya memberi apa? Resep. Di ini bisa secara apa? Online. Nah, seperti ini bisa di print, ship us ya, ini ship us kemana ini ya, ke filenya ya, atau ini ya, di save ya, kita kasih nama apa nih ya, dokter. Nah, kita ingin ke apa, Google Form, nah ini bisa, atau kemana nih, nah, Google Browse, Google Drive, atau mungkin OneDrive, Dropbox, nah bisa. Semuanya ini nyimpannya secara apa, online. Nah, kalau biasanya kalau kita ingin mengambil ini ya bisa di-cut gambarnya ya, bisa juga. Mungkin untuk use case ya, mungkin cukup sekian ya. Oke, ditanyakan memang use case ini yang sederhana karena kita merancang use case itu harusnya untuk user. Jangan sampai user itu malah bingung ya. Jadi buat sesederhana mungkin dengan bahasa yang jelas. Itu aja. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan. Pak, misalnya kita mau merancang sebuah program tuh kita harus benar paham cara pembuatan use case begitu. Itu aja. Ya, Ya. Pak. Jadi use case ini salah satu cara tadi ya. Cara untuk menggambarkan suatu sistem. Yang paling mudah dimengerti oleh user ya ini ya. Untuk user ya. Ada banyak macam-macam cara ya. Tapi kalau kita ingin berhubungan ke user, pasti kita merancangnya kan yang paling sederhana ya. Nah, yang paling sederhana. Usernya langsung bisa mengerti kalau pakai ini. Nah, itu aja. Jadi ini rancangan yang paling sederhana. Cuma sekedar stickman, kemudian bulat-bulat gitu aja ya. Sederhana. Kita bayangkan sendiri ya, kalau kita sebagai usernya kan pasti kelihatan ya. Kan kita pasti tahu, oh ini ya. Kelihatan, oh ini pasti software-nya mau bisa booking. Oh ini software-nya bisa periksa. Oh software-nya bisa untuk pembayaran. Nah, user pasti tahu ya. Maksudnya user di sini user yang pesan program ya. Jadi kita ini untuk berkomunikasi ke orang yang pesan program. Itu. Kalau kita menggambarkannya secara rumit, nah, pesan program ya nggak tahu ya, kan bukan orang informatika ya, misalnya yang pesan program itu dokternya ini ya. Gitu. Jadi ini salah satu cara ya untuk merubah kita supaya itu ya. Jadi sebelum kita buat program, kita harus bisa meyakinkan atau menjelaskan apa yang ingin kita buat. Atau kalau kita ingin buat tugas akhir, nah gitu ya. Ini biasanya juga gitu ya. Ini rancangan yang pertama, rancangan awal. Tugas akhir mau buat apa sih sistemnya, misalnya ya. Buat web bisa ya. Web itu ada apa? Misalnya tampilan apa, ya. Atau untuk
Ini fungsi-fungsinya aja. Ya. Ada lagi tanyakan atau mungkin mau tambahkan pertanyaannya? Gimana? Ada yang tanya? Jadi dengan yang cara sederhana ini diharapkan user ya atau yang pesan program itu mudah mengerti programnya mau bikin apa sih, nah, gitu ya. Kalau dikaitkan dengan tugas akhir misalnya gitu ya, dosen juga gitu ya, dosen itu pengen tahu yang kamu buat tuh sampai mana sih, nah, misalnya gitu ya, bisa juga gitu ya. Kamu buat itu misalnya mau bikin PPDB apa tuh PPDB itu, pendaftaran apa siswa baru untuk SD, SMP, SMA misalnya. Nah, kira-kira yang mau buat fiturnya apa aja? Pendaftaran atau seleksi atau untuk, nah tinggal use case-nya aja itu yang dimasukkan ke fitur-fiturnya yang penting-penting aja. Tidak perlu misalnya help, wah nggak usah, nggak perlu ya. Jadi use case ini masukkan aja yang fitur yang utama-utamanya aja, yang penting-pentingnya aja. Nah, seperti itu. Tapi untuk besok, wah, kalau besok ini ada kaitannya nanti ya. Kalau besok itu yang DFD, ya, DFD ini lebih terinci, lebih rumit. Kalau DFD itu untuk berkomunikasi dengan programmer. Ya, jadi bagaimana seorang analis ya sistem yang membuat perancangan ini, analis sistem ya atau arsiteknya ya. Bagaimana soal sistem itu menyuruh programmer untuk buat program, yaitu menggunakan DFD. Ya. Kalau use case ini punya penting juga ini ya. Bagaimana berkomunikasi dengan yang mau bikin program ya, yang menyuruh kita bikin program untuk memperlihatkan kita ya. Oh ini programnya cuma ini aja. Jadi yang selain ini tidak dibuat. Bisa juga seperti itu ya. Yang lainnya di luar sistem. Misalnya ada program atau misalnya ingin bayarnya transfer, nah, gitu ya. Nah, ada juga tadi berkaitan dengan urusan bank. Nah, kan itu di luar sistem itu ya, banknya. Nah, digambarkan gitu juga bisa sebagai aktor. Bisa. Yang penting cara kita gambarnya itu dengan cara mudah. Ya, kita mudah gambarnya juga mudah dimengerti. Tidak perlu saya ada dokter gambarnya juga seperti dokter, enggak boleh ya. Soalnya kadang-kadang ada juga gambar yang dibuat lebih bagus gitu ya, malah salah itu ya. Jadi yang lebih sederhana, lebih mudah, lebih ngerti itu yang baik. Karena ada yang ditanyakan lagi? Kita kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Bambang telah memberikan materi terkait use case. Mungkin ada yang perlu ditanyakan di sini, akan kita adakan 2 sesi ya, mungkin masing-masing 3 pertanyaan atau 2 aja, 2 pertanyaan sesi pertama dan sesi kedua 2 pertanyaan juga. Bagi saudara-saudara yang ingin ditanyakan terkait use case tentang apapun yang disampaikan dan masih belum jelas, dipersilakan untuk bertanya.
mungkin 2 pertanyaan. Apakah ada yang ditanyakan? Atau mungkin sudah jelas? Ya, artinya sudah jelas ya. Soalnya ini memang sederhana sekali ya. Baik, Oh, mungkin jika materinya kira-kira perlu di-share apa tidak ini? PPT-nya? Nah. bagi saudara-saudara jangan lupa untuk mengisi presensi short course-nya untuk hari pertama ini di kolom chat ya. Bagi saudara-saudara yang ingin mendapatkan sertifikat akan presensinya 2 kali ya untuk hari pertama ini dan hari besok. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Bila tidak ada yang ditanyakan lagi, mohon izin untuk bisa kita foto bersama. Jadi silakan on-cam semua ya. Baik, silakan on-cam semua. Pratama, Dwi Fani. Baik, jika sudah on-cam semua, mari kita ambil foto bersama. Saya ambil screenshot ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Satu, 2, 3. Baik, terima kasih. Alhamdulillah acara ini berjalan sangat lancar. Di hari pertama ini, semoga semua ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara. Kita lanjutkan untuk short course ini di hari besok ya, jam 9.00. Untuk materi nanti bisa di-share untuk PPT-nya. Saya share di Google Drive mungkin ya nanti ya. Nanti bisa di-download atau besok sekalian untuk materi besok sekalian dijadikan satu. Nanti teman-teman atau saudara-saudara bisa mendownloadnya kayak gitu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah acara ini berjalan dengan sangat lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Bambang. Terima kasih. Wow.
Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Bye. Egi. Egi Smith.